Qauluhu wal fi'lu yu'rafu biqad wa sini wa sawfa wa ta'i ta'nits. Ucapan Ibnu Ajurumi, wal fi'lu dan fi'il yu'rafu biqad itu diketahui dengan qad wa sini dan sin wa sawfa dan sawfa wa ta'i ta'nits, dan tak ta'nits ini menjelaskan tentang ciri-ciri fi'il. Yakni maksudnya annal fi'la bahwasanya fi'il yu'rafu bihadhil huruf allati dzukirat. Bisa diketahui dengan huruf-huruf yang disebutkan ini. Wahiyya qad. Yang pertama qad. Nah, qad di sini yang dimaksud adalah qad al-harfiyah, qad yang bentuknya huruf. Karena qad ada yang bentuknya isim, ya, disebut qad ismiyah. Contohnya adalah qad Zaidin dirhamun. Maknanya adalah hasbu Zaidin dirhamun, cukup bagi Zaid 1 dirham. Nah, itu bukan ciri fi'il karena bisa masuk ke dalam isim juga. Tapi yang dimaksud adalah qad al-harfiyah, qad yang huruf bukan isim. Wa tadkhulu 'alal madhi, qad ini bisa masuk dalam fi'il madhi wal mudhari'i dan fi'il mudhari'. Wa tadullu ma'al madhi 'ala tahqiq, dan kalau dia masuk dalam fi'il madhi maka maknanya adalah tahqiq. Tahqiq itu artinya sungguh-sungguh benar-benar telah terjadi. Di sini contohnya nahwu qad qama Zaidun. Contoh tahqiq adalah qad qama Zaidun. Sungguh Zaid itu telah berdiri. Nah, kadang-kadang ketika masuk dalam fi'il madhi itu maknanya juga li taqribil hal, menunjukkan dekatnya sesuatu. Contohnya adalah qad qamatis shalah. Salatnya belum dilaksanakan, tapi orang yang mengumandangkan iqamah dia mengatakan qad qamatis shalah, artinya sebentar lagi akan berdiri salat. Maka itu li taqribi al-hal. Wa ma'al mudhari'i 'ala taqlil, dan qad ini kalau masuk dalam fi'il mudhari maknanya adalah taqlil. Contohnya qad yaqumu amrun, qad yaqumu amrun. Terkadang Amr berdiri, terkadang tidak berdiri. Nah, ini menunjukkan taklil, berarti Amr ini qiyamnya itu qalil, kadang-kadang dia berdiri. Nah, ini kasusnya kalau dia tidak berkaitan dengan fi'lullah. Kalau berkaitan dengan fi'lullah, contohnya seperti ayat Al-Quran yang bunyinya qad ya'lamu ma antum alaihi. Kalau kita maknai li taqlilil fi'li, nah, maka artinya qad ya'lamu ma antum alaihi artinya Allah terkadang mengetahui al-ahwal allati antum alaihi. Allah terkadang mengetahui keadaan-keadaan kalian. Kalau dimaknai li taqlilil fi'li berarti terkadang Allah la ya'lam. Qad ya'lam wa qad la ya'lam. Nah, ini berarti menyedikitkan fi'lullah, dan itu berbahaya, dan itu tidak bisa dibenarkan. Maka kalau berkaitan dengan fi'lullah seperti kalimat qad ya'lamu ma antum alaihi, itu di situ bukan li taqlili ilmillah, tapi li taqlili ma ta'allaqa bihi ilmullah wa huwa al-ahwal allati antum alaihi. Itu fungsinya adalah untuk menunjukkan sedikitnya ma ta'allaqa bihi ilmullah, sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu tersebut ilmu Allah. Berarti itu untuk menunjukkan bahwa al-ahwal allati antum alaihi, keadaan kalian itu qalilatun, sedikit, bin nisbati li ma'lumatillah, kalau dihubungkan dengan ilmu Allah. Ilmu Allah luas, tapi al-ahwal allati antum alaihi itu qalilah. Keadaan-keadaan kalian itu sedikit jika dibandingkan dengan pengetahuan Allah. Bukan menunjukkan sedikitnya ilmu Allah, tapi menunjukkan sedikitnya ma yata'allaq bihi ilmu Allah dalam ayat tersebut. Dalam ayat tersebut ilmu Allah berkaitan dengan ma antum alaihi, yang maknanya al-ahwal allati antum alaihi. Maka itu fungsinya menunjukkan bahwa al-ahwal allati antum alaihi itu qalilatun bin nisbati li ma'lumatillah. Faqama wa yaqumu, maka qama dan yaqumu di sini fi'lan ini merupakan fi'il li dukhuli qad alaihima, karena masuknya qad ke dalam keduanya. Nah, kenapa qad ini menjadi alamat fi'il? Karena isim itu laisa min sya'nihi qillatul wuqu' wa tahqiqul wuqu'. Jadi isim itu tidak ada kaitannya apakah dia sedikit terjadinya atau sedikit tidak terjadinya, apakah dia benar-benar terjadi atau tidak. Tidak ada hubungannya dengan itu semua isim.
Maka dari itu qad ini hanya masuk ke dalam fi'il, tidak bisa masuk ke dalam isim. Wasinu ay wahia asin, ataf ke sini. Wasinu dan sin. Di antara ciri-ciri fi'il adalah sin. Nah, ini sin ini kan wad'uhu ala harfin sehingga dia yuntaqu bismil harfi yaitu sin. Dia kan satu huruf doang. Seperti ini kan. Maka yuntaqu bismihi yaitu sin. Wasinu la tadkhul illa 'ala al-fi'lil mudhari'. Sin ini tidak masuk kecuali dalam fi'il mudhari'. Sin ini maknanya istiqbal. Nanti dijelaskan di sini. Wa yadullu 'ala al-istiqbal. Nah, kenapa dia khusus ke dalam isim? Kenapa dia khusus ke dalam fi'il? Karena isim itu laisa min sya'nihi az-zaman. Isim itu tidak berkaitan dengan zaman, sedangkan sin ini menunjukkan istiqbal, zaman di masa depan, maka dia tidak bisa masuk dalam isim. Kemudian kenapa dia khusus dalam fi'il mudhari? Karena fi'il madhi itu laisa lil istiqbal, hanya fi'il mudhari yang mengandung zaman istiqbal. Nahwu wa 'alima an sayakunu. Contohnya adalah ayat Al-Qur'an wa 'alima an sayakunu. Fayakunu, maka yakunu di sini itu fi'lun, merupakan fi'il lidukhuli sin alaihi, karena kemasukan sin, wa yadullu ala istiqbal. Wa saufa dan saufa. Nah, saufa ini wad'uhu ala thalathati ahruf. Saufa tersusun dari 3 huruf, sin, waw, fa. Maka tidak bisa yuntaqu bismihi, tidak bisa disebut dengan nama hurufnya satu persatu. Tapi yuntaqu bil harfi nafsihi, tapi dia harus disebutnya dengan hurufnya itu sendiri. Hurufnya apa? Saufa, sudah sebut saufa. Masih berkaitan dengan yang tadi. Nahwu walau saufa yu'tika rabbuka fatarda. Contohnya ayat Quran walau saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, maka yu'tika di sini adalah fi'il. Kenapa? Karena kemasukan saufa. Wa tadullu 'alal istiqbali aidan, dan saufa juga maknanya istiqbal. Zaman istiqbal, di masa depan. Bedanya apa saufa dengan sin? Ada kaidah dalam bahasa Arab, ziyadatu mabnan tadullu 'ala ziyadati ma'nan. Bertambahnya mabna, bertambahnya susunan huruf itu menunjukkan bertambahnya makna. Sin itu 1 huruf, saufa itu 3 huruf. Maka saufa otomatis hurufnya lebih banyak, maka maknanya pun akan bertambah. Nah, sin itu istiqbal, tapi saufa juga istiqbal. Bedanya ada tambahan zaman, di mana saufa ini zamannya lebih lama. Nah, di situ ada ziyadatu ma'nan, tambahan zamannya lebih lama. Maka kalau sin itu nanti, tapi sebentar lagi terjadi. Kalau saufa itu nanti, dan mungkin terjadinya bisa dalam waktu yang lama, nanti di masa depan sekali baru akan terjadi. Itu. Wa ta'u ta'nits sakinah, kemudian ciri ketiga adalah ta'nis as-sakinah. Perlu difahami, ta'nis di sini adalah li ta'nisi al-fa'il. Di sini dijelaskan wa tadullu ala ta'nisil fa'il. Jadi ta'u ta'nis di sini ta'u ta'nis allati li ta'nisil fa'il, yang menunjukkan bahwa fa'ilnya muannas. Nah, contohnya qomats di sini ya. Qomats ini tak di sini menunjukkan bahwa fa'il qoma di sini adalah seorang muannas, bukan muzakkar. Nah, kenapa kita perlu fahami demikian? Karena nanti ada huruf semisal huruf rubba yang merupakan huruf jar, ada juga tsumma yang merupakan huruf ataf. Nah, ruba dengan summa ini kadang-kadang kemasukan tak ta'nis. Ruba dengan summa kadang-kadang kemasukan tak ta'nis. Ada dua metode membacanya. Yang pertama, rubat, tak ta'nisnya disukunkan. Kalau di sini summat ya, tak ta'nisnya disukunkan. Summat. Nah, ketika dibaca sukun maka dia masuk tak ta'nis sakinah. Sedangkan dia masuk dalam huruf. Maka tak ta'nis sakinah di sini bukan ciri fi'il. Kenapa? Karena dia masuk dalam huruf. Bedanya apa tak ta'nis yang di sini
dengan tak ta'nis yang merupakan ciri fi'il. Bedanya, tak ta'nis di sini ketika dibaca sukun, dia bukan li ta'nisil fa'il, tapi dia li ta'nisi ma dakhalat alaihi. Dia menunjukkan bahwa huruf yang dimasuki ta ini merupakan huruf mu'annas. Jadi bukan fa'ilnya yang mu'annas, tapi hurufnya itu sendiri yang mu'annas, bukan fa'ilnya. Kalau qomat, komanya tidak mu'annas, tapi fa'ilnya yang mu'annas. Kalau rubat di sini, dia bukan fa'ilnya, karena dia ini bukan fi'il, tidak punya fa'il dia, tapi dia huruf. Maka ini tak di sini menunjukkan bahwa ruba di sini mu'annas. Sama dengan summat, ketika dibaca sukun summat, maka itu bukan menunjukkan fa'ilnya mu'annas, bukan. Karena summa ini huruf, tidak punya fa'il, tapi itu menunjukkan bahwa summat di sini adalah merupakan lafaz mu'annas. Jadi dia bukan li ta'nitsil fa'il, tapi li ta'nitsi ma dakhalat alaihi hadhihi ta, untuk menunjukkan mu'annasnya huruf yang kemasukan tak ta'nis di sini. Nah, maka tadi kita tegaskan tahu ta'nis ay li ta'nitsil fa'il, untuk mengecualikan rubat yang tak ta'nisnya dibaca sukun, karena sama-sama tak ta'nis sakinah. Bedanya apa? Bedanya yang di sini li ta'nitsil fa'il, sedangkan yang di sini itu fungsinya adalah li ta'nitsi al harfu allazi dakhalat alaihi hadhihi ta. Itu. Kemudian as-sakinah. As-sakinah ini untuk mengecualikan tak ta'nis mutaharrikah, untuk mengecualikan tak ta'nis mutaharrikah. Contohnya adalah seperti toharotun. Nah, di situ tak ta'nis yang mutaharrikah, tak ta'nis yang mutaharrikah. Nah, itu apabila harokatnya i'rab atau tak ta'nis mutaharrikah. Tak ta'nis mutaharrikah itu bisa masuk dalam fi'il. Tak ta'nis mutaharrikah bisa masuk ke dalam fi'il sehingga dia tidak termasuk tak ta'nis mutaharrikah bisa masuk ke dalam isim. Tak ta'nis mutaharrikah bisa masuk ke dalam isim sehingga dia bukan ciri-ciri fi'il. Yang ciri-ciri fi'il adalah tak ta'nis sakinah. Kalau mutaharrikah dia hanya masuk ke dalam isim. Tak ta'nis mutaharrikah hanya masuk ke dalam isim dengan catatan kalau harokatnya itu harokat i'rab. Kalau harokatnya harokat mabni, itu tidak hanya masuk dalam isim, tapi bahkan bisa masuk ke dalam isim, fi'il, bahkan masuk ke dalam huruf. Tak ta'nis mutaharrikah yang harokatnya mabni. Itu bisa masuk dalam isim, bisa masuk dalam fi'il, bisa masuk ke dalam huruf. Yang masuk ke dalam isim contohnya adalah la haula wala quwata. Quwata di situ taknya tak ta'nis mutaharrikah, tapi harokatnya harokat mabni. Mabniun alal fathi karena kemasukan la nafiyatul jinsi. Tak ta'nis mutaharrikah yang harokatnya bina, harokatnya mabni, itu bisa masuk juga ke dalam fi'il. Contohnya tadribu. Contohnya tadribu. Domir hiya. Tak di sini tak ta'nis karena domir hiya. Tapi dia mutaharrikah dan harokatnya harokat mabni. Dia mabniun alal fathi, harokatnya mabni fathah. Nah, dia bisa masuk juga ke dalam fi'il. Kemudian bisa masuk juga ke dalam huruf, yaitu ketika rubat di sini dibaca fathah. Ya. Rubat ini bisa dibaca sukun, rubat bisa dibaca fathah jadi rubata. Sama dengan summa. Summa di sini bisa dibaca summat, bisa dibaca summata. Nah, kalau dia sukun, rubat, maka dia dikecualikan dengan lafaz ta'nits kalau dibaca sukun. Tapi kalau dibaca fathah, maka dia dikecualikan dengan lafaz as-sakinah di sini. Karena dia berharokat fathah, maka tidak masuk dalam kategori tak ta'nits yang menjadi alamat fi'il. Kenapa? Karena dia berharokat fathah, sedangkan yang menjadi alamat fi'il adalah sakinah. Begitu. Jadi rubat bisa dibaca dua, bisa rubat, bisa rubata, summat sama bisa summat, bisa summata. Kalau nggak salah di kaidah jamak
taksir itu ada lafaz summata. Summata af'alun jumu'u qillah. Summata af'alun, dibaca summata. Nah, itu juga bukan taknya bukan alamat fi'il. Kenapa? Karena dia tak taknis yang mutaharrikah. Yang harokatnya mabni fathah. Begitu. Nah, wa ta'u ta'nis sakinah. Tak dan ciri ketiga adalah tak ta'nis sakinah, sudah kita jelaskan apa maksudnya. Ta'nis di sini li ta'nisil fa'il untuk mengecualikan tak ta'nis lafaz rubba dengan lafaz summa karena dia bukan li ta'nisil fa'il tapi li ta'nisi al-harfil ladzi dakhalat alaihi. Kemudian sakinah di sini fungsinya adalah mengecualikan tak ta'nis mutaharrikah seperti pada lafaz thaharah dan juga pada lafaz la haula wala quwata di lafaz quwata dan juga pada lafaz tadribu dan juga pada lafaz rubbata ketika dibaca fathah. Semuanya tidak termasuk dalam ciri fi'il. Kenapa? Karena tidak sakinah. Yang jadi ciri fi'il adalah yang sakinah. Wa tadkhulu 'ala al-fi'lil madhi. Tak tani sakinah ini masuk dalam fi'il madhi. Nahu qamat, contohnya adalah lafaz qamat. Nah, maka wa kharajat dan lafaz kharajat. Fa qama, maka lafaz qama dengan wa kharajat dan lafaz kharaja fi'lan ini merupakan fi'il lidukhuli ta'i ta'nisi 'alaihima karena masuknya ta' ta'nis ke dalam dua lafaz ini. Wa tadullu 'ala ta'nisi fa'ili dzalikal fi'il dan menunjukkan bahwa fa'ilnya adalah muannas. Qauluhu wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Ucapan Ibnu Ajurumi wal harfu dan huruf ma la yasluhu ma'ahu adalah sesuatu yang la yasluh tidak layak ma'ahu bersama huruf itu dalilul ismi apa dalil isim wala dalilul fi'li dan tidak layak juga dia kemasukan ciri-ciri fi'il. Jadi ciri-ciri huruf adalah bahwa dia itu tidak kemasukan ciri-ciri isim dan ciri-ciri fi'il. Ini salah ya, fi'il. Yakni maksudnya annal harfa bahasanya huruf itu yu'rafu bikaunihi la yasluhu ma'ahu syai'un mimma tu'rafu bihil af'al. Maksudnya adalah bahwa huruf itu diketahui bikaunihi dengan adanya huruf tadi la yasluhu itu tidak layak ma'ahu bersama huruf syai'un sesuatu pun mimma tu'rafu bihil af'al dari ciri-ciri yang bisa diketahui dengan ciri-ciri tersebut fi'il. Sudah kita jelaskan. Maksudnya wala syai'un mimma tu'rafu bihil asma dan juga la yasluhu ma'ahu syai'un mimma tu'rafu bihil asma. Intinya adalah bahwa huruf itu tidak bisa kemasukan ciri fi'il dan tidak bisa kemasukan ciri isim. Di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah ciri-ciri atau alamah itu tadullu ala wujudi syai'. Ya, ciri-ciri itu menunjukkan wujud, menunjukkan adanya sesuatu. Bagaimana sesuatu yang sifatnya adam itu ya dulu alal wujud. Di sini kan ciri-ciri huruf itu semuanya adamiyah. Ketiadaan ciri-ciri isim dan ketiadaan ciri-ciri fi'il itu menunjukkan adanya huruf. Bagaimana sesuatu yang sifatnya adam menunjukkan sesuatu yang sifatnya wujud. Nah, ini jawabannya adalah bahwa adam, ya, ketiadaan adam itu ada dua. Ada adam mutlak, ada adam muqayyad. Yang tidak bisa menjadi ciri-ciri adanya sesuatu itu adalah adam mutlak. Contohnya, kalau kita katakan alamatu wujudihi al-adam, ciri-ciri adanya si fulan adalah tidak adanya si fulan. Nggak bisa. Bagaimana adam menunjukkan wujud? Bagaimana ketiadaan menunjukkan adanya sesuatu? Nggak bisa. Itu adam mutlak. Tapi kalau adamnya muqayyad, maka dia bisa menjadi ciri-ciri yang menunjukkan adanya sesuatu. Contohnya kalau kita bilang alamatu naumi Zaidin, alamatu naumi Zaidin itu adamu hudurihi. Alamatu naumi Zaidin adamu hudurihi. Ciri-ciri tidurnya Zaid
adalah dia tidak hadir. Nah, kalau dia tidak hadir, maka tandanya dia tidur. Nah, maka di sini adamul hudur, dia adam yang muqayyad. Dia adam yang muqayyad. Dia adam yang muqayyad bil hudur. Adamul hudur, tidak hadirnya Zaid. Dia adam yang muqayyad bil hudur. Tidak hadirnya Zaid, itu adam muqayyad. Adam yang muqayyad bil hudur. Itu bisa ya dulu ala wujudin naum. Adamul hudur bisa menunjukkan kepada wujudun naum. Maka di situ ada muqayyad. Kalau ada muqayyad, dia bisa menjadi ciri-ciri adanya sesuatu, bisa menjadi ciri-ciri wujudus syai'. Yang tidak bisa menjadi ciri-ciri wujudus syai' itu adam yang mutlak. Kalau ada muqayyad itu bisa. Nah, itu materi kita hari ini insyaallah sudah selesai. Saya sangat berharap sekali apabila ada poin-poin yang tidak dipahami, kita bahas di grup ya. Ditanyakan, insyaallah kita bahas dan kita jelaskan sampai sejelas-jelasnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.